大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 171-175 Yumantian mau tidak mau berpikir, jika pria berpakaian hitam ini juga berada di tahap Xiantian, berapa banyak gerakannya yang bisa saya blokir. Memikirkan hal itu, Yumantian mulai berkeringat dingin. Niat membunuh yang melonjak itu, mata yang haus darah itu, dan keganasan yang tidak memedulikan hidup atau mati. Yumantian yakin di dalam hatinya, sementara kultivasi pria berbaju hitam ini sebanding dengan kultivator batu giok putih tingkat rendah dari keluarga Yusaya, salah satu dari kultivator batu giok putih tingkat rendah itu pasti akan terbunuh dengan satu serangan. Bahkan untuk seseorang seperti tetua kedua dari kelas menengah atau pembudidaya tingkat tinggi lainnya, dapatkah mereka menang atas dirinya? Dia benar-benar tidak pasti, lagi pula, bahkan dia pun berjuang saat berhadapan dengan pria berpakaian hitam ini. Sejak kapan ada pembunuh kelas atas seperti ini di dunia? Dari sosok tubuhnya, sorot matanya dan warna kulitnya, orang ini pasti berusia tidak lebih dari 25 tahun. Pria muda dengan keterampilan yang begitu kuat. Ini terlalu mengejutkan. Pada saat itu, kedua belah pihak masing-masing memiliki rencana mereka sendiri. Berdiri berhadapan satu sama lain, mereka saling melotot, tatapan mereka seperti cahaya ilahi berbenturan di udara. Pahlawan, bunuh dia, aku akan memberimu 10.000 tael perak. Zhang Deshuai tergagap dan kemudian meneriakkan ini dari samping. Sepasang matanya yang seperti babi mengungkapkan ketakutan di hatinya. Ketika pedang Lingjian sebelumnya menyerangnya, Zhang Deshuai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya gemetar, dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ketika dia merasa bahwa kematian sudah dekat. Terlepas dari harga yang harus dia bayar, dia ingin pria berpakaian hitam ini binasa di sini. Jika tidak, sisa hidupnya pasti akan menjadi mimpi buruk. Pria kekar yang telah menyelamatkannya dari ambang kematian ini adalah orang terbaik untuk misi ini. Zhang Deshuai berpikir, terlepas dari berapa banyak tael perak yang harus saya keluarkan, saya pasti harus mempekerjakan pria kekar ini ke kediaman saya untuk menjadi kepala pengawal saya. Jika Yumantian tahu apa yang dipikirkan orang ini, tanpa Lingjian bergerak sedikit pun, Yumantian pasti akan menguliti pengantin pria seperti babi ini hidup-hidup. Saya adalah tuan ketiga dari keluarga Yu. Seorang ahli terkemuka di dunia saat ini. Persetan, menjadi penjaga untukmu. Kaisar mana yang akan menerima perlakuan seperti itu? Namun, satu-satunya efek dari kata-kata Zhang Deshuai adalah pandangan menghina dari Yumantian. Setelah pertukaran sebelumnya, keduanya merasa bahwa hidup dan mati dapat ditentukan dalam sekejap saat bahaya mengintai di sekitar mereka. Yumantian mulai tumbuh bersemangat saat semangat bersaing tersulut di dalam hatinya. Untuk seorang fanatik bela diri seperti dia untuk bertemu lawan di levelnya, kematian akan menjadi harga yang layak untuk dibayar untuk pertempuran habis-habisan dan tak terkendali. Dengan semangat di matanya, Yumantian bertanya, "Tuan, ada banyak orang di sini dan pertarungan kita tidak lebih dari pertunjukan sirkus untuk semua yang hadir. Mengapa kita tidak mencari tempat lain untuk melakukan pertarungan yang bagus? Jika Anda menang, aku akan mengabaikan semua yang terjadi di sini." Untuk menghormati lawannya, Yumantian menahan diri dari kebiasaannya menyebut dirinya tuan ketiga. Dengan kilatan di matanya, Lingjian menatap Yumantian yang demam dan menjawab dengan anggukan. Yumantian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan, Anda juga jujur. Tolong." Lingjian mengulurkan tangannya, seolah-olah dia meminta Yumantian untuk memimpin. Yumantian tertawa dan berjalan menuju kudanya. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah pihak lain memiliki seekor kuda, dan berbalik. Untuk bertanya, "Apakah kamu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat kilatan cahaya dan mendengar jeritan keras. Saat Yumantian menoleh, dia langsung marah. 30 kaki jauhnya, kepala bulat dan gemuk Zhang Deshuai memiliki pedang yang menembusnya, memakukannya ke dinding. Melihat kembali ke Lingtian, tangannya kosong dengan pedangnya hilang. Jelas, Lingjian memanfaatkan celah yang dibuat saat Yumantian berbalik untuk langsung membunuh Zhang Deshuai. "Anda," Yumantian meraung marah. Sementara kata itu masih, "kamu," nada dan sikapnya sangat berbeda. Tercela, Lingjian benar-benar membunuh seseorang yang berada di bawah perlindungannya.
Meskipun dia hanya memilih untuk melindungi Zhang Deshuai secara mendadak dan tidak serius tentang hal itu, Yu Mantian masih marah ketika dia melihat Zhang Deshuai mati di depannya. Ini terlalu merusak reputasinya. Anda pasti harus mati, Anda tercela ***Earth yang menghina cara bela diri saya. Untuk pertama kalinya, Yu Mantian memandang ke arah Ling Jian dengan niat membunuh yang intens di matanya. Ling Jian berjalan dengan acuh tak acuh melewati Yu Mantian ke depan mayat Zhang Deshuai. Menjangkau pedangnya, dia dengan ringan menariknya keluar dan darah memuntahkan kemana-mana. Wajah seperti babi Zhang Deshuai sekarang memiliki lubang berlubang. Apakah sebagai hantu atau manusia, dia tidak akan pernah terlihat tampan lagi. Para pengikut Zhang Deshuai yang awalnya berada di tanah menjerit dan lari menyelamatkan diri. Setelah membersihkan darah dari pedangnya, Ling Jian perlahan berbalik dan dengan tenang menatap Yu Mantian. Dengan jejak ejekan di matanya, dia mengucapkan kalimat lengkap pertamanya, "Aku seorang pembunuh." Berbuat salah, pembunuh. Yu Mantian benar-benar terdiam. Ini adalah pekerjaan lawannya. Dia secara alami akan memiliki aturan pekerjaannya sendiri. Apakah Yu Mantian benar-benar mengharapkan seorang pembunuh untuk bermain sesuai aturan? Yu Mantian tidak bisa menahan perasaan tertekan di hatinya. Yu Mantian lalu menaiki kudanya dan berkata dengan tatapan dingin, "Tolong." Sementara itu masih kata yang sama, "Tolong," ini dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini adalah pembunuh berdarah dingin. Jika dia tetap hidup, berapa banyak lagi orang yang akan mati di tangannya. Hari ini, saya, Tuan Ketiga Yu, akan menjadi pahlawan sekali dan melayani keadilan bagi surga. Ling Jian masih tanpa ekspresi, tiba-tiba berbalik untuk memenggal kepala Zhang Deshuai. Saat kain hitam keluar dari tangannya, kepala itu langsung terbungkus di dalamnya. Tindakannya cepat dan dipraktikkan dengan baik, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu disebutkan sama sekali. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Semoga kita bertemu lagi." Tanpa menunggu jawaban, dia melompat ke atas kuda hitam mempelai pria dan bersiap untuk pergi. Misi Ling Jian sudah selesai, jadi mengapa dia tertarik untuk terus melawan Yu Mantian? Dia mungkin akan tertarik melakukannya dalam keadaan normal. Lagi pula, berapa banyak ahli yang ada di dunia. Tetapi pada saat yang genting, ini bukan waktunya bagi Ling Jian untuk bertindak sesuai keinginannya. Setelah perencanaan dan pelaksanaan yang begitu hati-hati, para pahlawan benua berkumpul di kota Bantalan Langit, dan Ling Tian akan melaksanakan rencana besar. Ling Tian pasti membutuhkan bantuan Ling Jian juga. Sementara Ling Jian tidak dapat diganggu dengan hidupnya sendiri, jika dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran dengan Yu Mantian, itu akan menjadi dosa besar untuk mempengaruhi rencana bangsawan mudanya. Selama hal-hal itu terkait dengan rencana bangsawan mudanya, Ling Jian tidak akan pernah merusak rencana Ling Tian karena kebodohan sesaat. Oleh karena itu Ling Jian memilih untuk langsung pergi. Dari pertukaran, sebelumnya, Ling Jian sudah tahu bahwa sementara Yu Mantian terampil dalam seni bela diri dengan energi-nya jauh lebih kuat dari dirinya, teknik gerakan Yu Mantian jauh dari sebanding dengan miliknya. Jika mereka berkompetisi dalam balapan jarak jauh, Ling Jian pasti akan kalah. Tetapi jika mereka berkompetisi dalam sprint jarak pendek atau dalam teknik menyembunyikan dan melacak, Ling Jian pasti akan menang. Jika dia ingin mundur, pria kekar di depannya ini pasti tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Ling Jian masih kecewa karena melepaskan kesempatan seperti itu untuk berdebat dengan seorang ahli. Itu sebabnya dia berkata, "Semoga kita bertemu lagi. Gunung dan sungai pada akhirnya akan bertemu dan aku, Ling Jian, pasti akan bertemu denganmu lagi. Pada waktu itu, mari kita selesaikan pertempuran yang belum selesai ini." Ling Jian berpikir sendiri dengan sedikit penyesalan. Adapun fakta bahwa dia telah setuju untuk berdebat, Ling Jian sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Apa yang disebut aturan dunia pugilistik adalah lelucon lengkap bagi seorang pembunuh seperti Ling Jian. Mereka hanyalah sarana baginya untuk membantai Zhang Deshuai. Sehubungan dengan ini, Ling Jian tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sebagai seorang pembunuh, targetnya adalah prioritas nomor satu. Hal lain tidak boleh dipertimbangkan sama sekali. Hukum paling mendasar dari seorang pembunuh. Tubuh Yu Mantian gemetar karena marah. Dia bukan seorang pembunuh tetapi seorang kultivator bela diri yang menepati janjinya. Karena kamu telah mencapai tujuanmu, mengapa harus melangkah sejauh ini? Kenapa kamu masih harus memenggalnya? Bahkan jika kamu seorang pembunuh, bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimana dengan janjimu?
Jangan Anda memiliki kebanggaan seorang kultivator bela diri. Ling Jian, yang sudah berada di atas kuda, berbalik dan matanya tampak seolah-olah sedang mengejek Yumantian. Seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, dia berkata, jika Anda membayar saya perak untuk membunuh seseorang, apa yang akan saya gunakan sebagai bukti bahwa saya telah membunuh orang itu? Hanya kata-kata saya. Saat dia menjawab, nadanya sudah terdengar tidak sabar. Sebenarnya, di dalam hatinya Ling Jian memang semakin tidak sabar. Saya di sini untuk membunuh seseorang, dan siapa Anda untuk mencampuri urusan saya? Mengapa Anda bertindak seperti Anda adalah bos di sekitar sini? Apakah itu masalah besar bagi Anda untuk menjadi ahli dalam seni bela diri? Kamu masih jauh dari bangsawan mudaku. Kenapa kamu begitu sombong? Untuk berpikir bahwa Anda akan berbicara dengan seorang pembunuh tentang kebanggaan seorang seniman bela diri. Maafkan aku hanyalah pedang bangsawan mudaku. Saya bukan kultivator yang keras kepala. Yumantian mendengus, bagaimana mungkin orang tercela sepertimu cocok menggunakan pedang? Kemana kau pergi? Perhatikan pedangku. Tubuhnya yang kokoh melompat ke udara saat pedangnya menebas. Ling Jian tertawa kecil acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan Yumantian. Menanggapi dorongan tumitnya, kuda yang bersemangat itu meringkik dan berlari menjauh. Tubuh Yumantian melesat ke udara seperti seekor naga yang terbang keluar dari lautan, pedangnya melesat dengan kecepatan kilat. Mengetahui bahwa pria kekar ini memiliki kemampuan yang luar biasa, Ling Jian tidak berani gegabah. Dengan siing, pedangnya diayunkan, bertemu langsung dengan pedang Yumantian. Saat kedua pedang itu bertabrakan, tubuh mereka bergetar karena tumbukan dan serangan ganas Yumantian dihentikan. Saat kekuatan dari lompatannya habis, dia tidak punya pilihan selain mendarat kembali di tanah. Tetapi karena Ling Jian sudah berada di atas kuda, dia mempercepat lebih jauh dari pukulan itu. Yumantian marah sampai-sampai uap terlihat mengepul dari atas kepalanya. Namun, dia juga tahu bahwa teknik gerakan Ling Jian jauh lebih unggul darinya. Jika Ling Jian benar-benar ingin pergi, tidak mungkin menahannya. Karena pedangnya tidak mampu menahan Ling Jian, dia hanya bisa menyaksikan Ling Jian melarikan diri. Dia tidak bisa membantu tetapi meludah ke tanah saat dia memarahi. Aku ingin tahu jenis sampah dan binatang buas yang tercela yang bisa melatih pembunuh yang tidak manusiawi seperti itu. Agar orang seperti itu tetap hidup, itu melanggar hukum. Dari surga, Yumantian sebenarnya hanya berusaha melampiaskan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Lagi pula, seorang pembunuh tidak akan pernah tertipu oleh provokasi seperti itu, dan Yumantian telah menyerah untuk berpikir melawan Ling Jian. Namun, Yumantian tidak tahu bahwa momen kecerobohannya memang menyentuh skala terbalik Ling Jian. Satu pertempuran besar yang bisa dihindari telah terjadi lagi. Detik berikutnya, Yumantian tiba-tiba merasa ada yang salah dengan atmosfer di sekitarnya saat niat membunuh yang dingin dan padat mengelilinginya. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria berpakaian hitam dengan mata penuh kebencian memelototinya. Pria berpakaian hitam itu seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, dengan niat bertarung yang kuat dan keinginan untuk membantai dunia. Ling Jian yang sudah pergi. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat dan niat bertarung yang hampir gila dari Ling Jian mengejutkan Yumantian. Apa yang bisa membuat orang ini marah? Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Yumantian yang membuat Ling Jian marah. Setiap orang memiliki garis bawah di hati mereka, jika seseorang melewati batas itu, bahkan pria tak bertulang pun akan marah. Ling Tian adalah timbangan terbalik di hati Ling Jian. Siapapun yang berani mempermalukan bangsawan muda saya harus membayar harganya. Harga hidupnya. Jika itu bukan hidup orang itu akan menjadi hidup saya sendiri. Ungkapan terakhir Yumantian telah menghina Ling Tian. Ini adalah sesuatu yang tak termaafkan di hati Ling Jian. Jika Yumantian memarahi Ling Jian pasti sudah lama pergi. Tapi sekarang dia telah menghina Ling Tian, ini adalah sesuatu yang Ling Jian tidak akan pernah bisa tahan. Hanya satu kalimat ini yang menentukan bahwa mereka berdua tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Jika Anda mempermalukan bangsawan muda, DIEEE. Tidak peduli siapa Anda, pertarungan hidup dan mati hari ini tidak bisa lagi dihindari, itu adalah kematianmu atau kematianku. Satu-satunya hal yang bisa menghapus penghinaan seperti itu adalah darah segar. Oi, nak, ada apa? Kenapa kamu belum pergi? Yumantian tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, karena auranya juga mulai meningkat. Semuanya baik-baik saja selama Anda kembali.
Tuan ketiga Yu akan memberimu pelajaran yang bagus. Kamu pantas untuk mati. Dengan nada dingin, Ling Jian berkata dengan tenang, menekankan pada setiap kata. Kamu benar-benar berani menghina dewa di hatiku. Sementara Ling Jian masih terlihat tanpa emosi, amarah membara jauh di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah melupakan jarak antara keduanya. Hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, bunuh dia. Hahaha. Yu Mantian tertawa dan berkata dengan jijik, hanya yang kuinginkan. Ini bukan tempat terbaik bagi kita untuk bertarung, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, Yu Mantian menerbangkan kudanya dan Ling Jian mengikutinya tanpa ragu. Di matanya, hanya ada orang yang menghina bangsawan mudanya. Seseorang yang akan melawannya sampai mati. Kedua kuda itu kemudian pergi satu demi satu. Tatapan dingin Ling Jian mengunci Yu Mantian dengan aura kekejaman yang meledak dari tubuhnya. Jadi bagaimana jika seni bela diri Anda lebih tinggi dari saya? Akankah aku, Ling Jian, takut padamu? Bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu, aku yakin akan menyeretmu bersamaku ke neraka. Aku, Ling Jian, adalah pedang bangsawan mudaku. Pedang Ling Tian, aku tidak akan pernah mempermalukan nama bangsawan mudaku. Selama aku memiliki satu nafas tersisa, tidak ada yang bisa menghina bangsawan muda di depanku. Jadi bagaimana jika saya menang? Jadi bagaimana jika saya kalah? Jadi bagaimana jika saya hidup? Jadi bagaimana jika saya mati? Mereka semua tidak perlu ditakuti. Di tepi sungai, hutan persik. Musim semi telah berakhir dan itu adalah awal musim panas. Hutan yang awalnya tandus sekarang dipenuhi dengan buah persik kecil seukuran kuku di seluruh pohon. Di bawah pepohonan, kelopak yang awalnya memabukkan telah menghilang dari dunia karena hujan lebat, meninggalkan tanah yang harum. Bahkan setelah meninggalkan dahan pohon, kelopaknya akan terus menjaga pohon dengan berubah menjadi pupuk. Namun, akankah kebanggaan seorang seniman bela diri atau skala kebalikan dari seorang pembunuh dilindungi hari ini? Pada saat ini, banyak energi pedang telah memenuhi hutan persik. Kadang-kadang, terdengar suara benturan logam. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, diikuti oleh kesunyian yang panjang. Seni bela diri Anda tidak terlalu buruk. Yu Mantian berkata sambil terengah-engah, karena bekas luka bisa terlihat di tubuhnya. Melihat Ling Jian yang berada di seberangnya, jejak rasa kasihan bisa terlihat di tatapan tajamnya. Kehebatan permainan pedang dan misteri teknik gerakanmu adalah hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hal yang lebih menakjubkan adalah kemampuanmu untuk menggabungkan keduanya menjadi satu, saling melengkapi satu sama lain. Ini memang keterampilan ilahi yang aku miliki tidak pernah disaksikan sebelumnya. Sayang sekali kibatin Anda tidak dapat mengikutinya, tidak sebanding dengan kepadatan kultivasi saya selama puluhan tahun. Jadi, Anda telah kalah. Di seberangnya, pakaian hitam Ling Jian rusak di beberapa bagian, tetapi luka yang jelas tidak terlihat. Topeng hitamnya sudah jatuh, memperlihatkan wajah pucat dengan bekas darah di sudut bibirnya. Meskipun dia tidak memiliki luka fisik, itu tidak berarti bahwa Ling Jian lebih unggul. Nyatanya, Ling Jian telah menderita luka dalam yang serius karena inner ki-nya yang lebih lemah. Jika bukan karena latihan intensif yang lama, dia pasti sudah jatuh ke lantai. Sementara pedang panjangnya masih di tangannya, itu terkulai ke tanah. Siapapun yang memiliki mata tajam akan tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlepas dari keadaan tersebut, punggung Ling Jian masih tegak dan ekspresinya tenang. Seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Namun, niat membunuh di matanya masih membara dengan tatapan tegas. Mereka telah bertarung selama 2 jam penuh. Di hadapan serangan tanpa henti dari seorang ahli seperti Yu Mantian, Ling Jian akhirnya kalah. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, permainan pedangnya yang indah dan teknik gerakan misteriusnya masih belum mampu membalikkan keadaan. Jadi bagaimana jika aku lebih rendah darimu? Ling Jian mengangkat kepalanya dengan bangga, melihat ujung pedang yang jaraknya beberapa meter darinya. Dengan jentikan ringan tangan lawannya, itu akan dengan mudah menembus tenggorokannya, mengakhiri hidupnya. Ling Jian tertawa mencela diri sendiri sebelum dengan tenang berkata, tapi aku belum mati. Selama kamu tidak membunuhku, aku belum kalah. Aku mengakui bahwa aku lebih rendah darimu, tapi aku belum terkalahkan. Selama aku masih memiliki hidupku, aku belum dikalahkan. Jika saya tidak dapat memperlakukan hidup saya sendiri dengan acuh tak acuh, maka saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pembunuh.
Karena saya keluar untuk membunuh, saya harus siap untuk dibunuh. Jadi bagaimana jika saya mati? Saya hanya akan masuk ke dalam siklus reinkarnasi berikutnya. Pada saat ini, Ling Jian ingat apa yang dikatakan Ling Tian kepadanya sebelumnya, karena tanpa sadar dia baru saja melafalkannya. Tatapan Ling Tian yang tanpa emosi dan jauh kemudian muncul di dalam hatinya. Bangsawan muda, Ling Jian akan pergi. Tolong jaga dirimu baik-baik. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi pedang bangsawan muda. Yu Mantian tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan muda di depannya ini akan memperlakukan kematian dengan murah hati. Atau mungkin dia hanya berusaha menyangkal kehilangannya. Yu Mantian tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya. Bakat yang luar biasa, pikiran yang luar biasa, seni bela diri yang luar biasa. Seberapa langka itu? Bahkan jika energinya lemah, itu hanya dibandingkan denganku. Sebenarnya, apakah saya memiliki kultivasi seperti itu sebelum saya berusia 20 tahun? Sangat disayangkan bagi pemuda yang luar biasa ini untuk menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Yu Mantian berada dalam dilema. Dalam hatinya, dia tidak mau menghancurkan bakat seperti itu dengan tangannya sendiri. Pada saat dia merobek topeng Ling Jian, dia hampir berteriak kaget. Pembunuh berdarah dingin ahli ini hanya tampak seperti berusia 17 tahun. Yu Mantian sangat jelas tentang betapa sulitnya bagi seorang anak berusia 17 tahun untuk mencapai tingkat seni bela diri seperti itu. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Berapa banyak penderitaan yang dihadapi remaja ini untuk mencapai seni bela diri seperti itu. Orang yang berbakat tidak akan bisa menjadi ahli hanya dengan memakan ginseng berusia beberapa ratus tahun. Untuk menjadi lambang seni bela diri, seseorang hanya bisa mengandalkan bakat, keringat, dan kerja kerasnya. Yu Mantian sendiri adalah seorang fanatik seni bela diri. Sejak dia masih muda, dia mengandalkan kerja keras dan kultivasi pahit yang luar biasa untuk menjadi 3 kali lebih kuat dari rekan-rekannya. Ketika siapapun dari keluarga Yu melihat cara dia berkultivasi, semua mulut mereka akan terbuka lebar karena terkejut. Itu tidak lagi berkultivasi, itu tidak berbeda dengan penyiksaan diri. Namun, itu juga kultivasinya yang gila yang memberinya kemampuan untuk memandang rendah dunia dengan bangga. Tapi menghadapi remaja di depannya ini, Yu Mantian merasa seolah-olah dia tidak berhak untuk bangga. Saat Yu Mantian merobek topeng di wajah Ling Jian, rasa bangga itu telah hilang sama sekali. Bahkan setelah berkultivasi sedemikian gila, apakah saya bahkan setengah sebaik remaja ini ketika saya seusianya? Mustahil. Dengan kata lain, kepahitan seperti apa yang diderita remaja ini untuk mencapai kultivasi seperti itu. 1. Sisik terbalik pada naga Cina adalah jenis sisik khusus di dagu atau tenggorokannya yang tidak boleh disentuh, atau naga itu akan mengamuk dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Anda. Saling menghargai. Nyatanya, itu adalah apresiasi sepihak dari Yu Mantian. Anak muda, selama kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berhenti membunuh dan meninggalkan organisasi pembunuhmu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana dengan itu? Yu Mantian berkata dengan menyesal, jika kamu takut organisasi ini akan mencari masalah denganmu setelah pergi, aku akan membantumu. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, Tuan Ketiga Yu, tidak perlu Anda untuk melayani saya, dan Anda akan tetap menjadi orang bebas. Anda hanya perlu menyetujui kondisi saya. Setelah pertempuran sengit, Yu Mantian benar-benar menghargai bakat ini di hadapannya. Melihat remaja keras kepala ini, bodoh. Dengan terengah-engah, mata Ling Jian tidak pernah menunjukkan sedikit pun keraguan. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Mungkin, kamu bisa memberiku alasan untuk tidak membunuhmu. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi keseriusan yang langka muncul di wajah berjanggut Yu Mantian. Jelas bahwa semua yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya. Misalnya, apakah gendut itu musuhmu? Beri aku alasan apapun. Aku bersedia mempercayaimu. Aku pasti bisa mempercayaimu. Bibir Ling Jian berkedut saat jejak cemoohan terlihat di matanya. Dengan arogan, dia berkata, tidak ada alasan sama sekali. Aku akan membunuh siapapun yang aku mau. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku berkelahi denganmu karena gendut itu? Aku hanya menginginkanmu mati. Aku masih ingin kamu mati. Anda, Yu Mantian hampir pingsan karena marah. Sialan, ayah ini benar-benar tidak ingin membunuhmu. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan mempercayai Anda terlepas dari alasannya.
Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa lemak adalah musuh Anda? Saya sudah mengingatkan Anda bahwa saya hanya perlu alasan untuk mundur. Aku hanya butuh alasan untuk tidak membunuhmu. Bahkan jika Anda berbalik dan melarikan diri, saya pasti tidak akan mengejar Anda. Tapi Anda masih berdiri terpaku di tanah tanpa mengambil satu langkah pun. Belum lagi kakimu, bahkan pandanganmu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Anda masih melihat saya seperti saya adalah musuh bebuyutan Anda. Yu Mantian yakin bahwa jika dia memberikan kesempatan kepada pria berpakaian hitam di depannya ini, pria berpakaian hitam ini pasti akan menusuk tenggorokannya tanpa ragu-ragu. Apakah saya menggali kuburan keluarga Anda? Kenapa kau menatapku dengan kebencian seperti itu? Yu Mantian benar-benar tertekan di dalam hatinya. Batu yang luar biasa. Yu Mantian memarahi dengan raungan, apakah kamu hanya harus membunuh? Dengan kemampuanmu, kamu tidak akan mati kelaparan tidak peduli apa yang kamu lakukan. Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Tuan ketiga Yu yang sangat ceroboh tidak pernah memperhatikan bahwa Ling Jian telah mengunci pandangannya padanya. Hahaha, Ling Jian tertawa terbahak-bahak saat jejak darah mengalir di sudut bibirnya, berhati lembut. Hanya pada titik ini saja, kamu tidak pantas menjadi seniman bela diri. Bodoh, sejak mereka berdua bertemu, ini adalah pertama kalinya Ling Jian berbicara begitu banyak. Ling Jian tersenyum dan melangkah maju menuju titik pedang yang dia lihat. Gerakannya tegas dan matanya menyala. Yu Mantian tanpa sadar mundur selangkah saat keringat mengalir di wajahnya. Izinkan saya mengatakan ini lagi, jangan paksa saya. Saya tidak ingin membunuh bakat seni bela diri. Apakah kamu tidak tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang kuat memangsa yang lemah? Di mana yang kuat akan menguasai dunia? Ling Jian terus berjalan ke depan. Di saat hidup dan mati ini, emosi yang disembunyikan Ling Jian di dalam hatinya meledak. Tahukah Anda bahwa saya awalnya adalah seorang pengemis pada belas kasihan dunia? Karena kerja keras dan pengorbanan saya menjadi lebih kuat dari yang lain. Jadi, saya bisa menjadi hakim yang tenang atas kehidupan orang lain. Karena mereka tidak bekerja keras dan tidak berkorban, mereka pantas mati. Untuk yang lemah mati di tangan seseorang yang kuat, itu adalah aturan berlapis besi yang tidak akan pernah berubah. Anda bertanya mengapa? Hahaha, lelucon apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Idiot. Ling Jian tertawa terbahak-bahak saat tatapan gila terlihat di matanya, karena aku lebih kuat dari mereka. Inilah alasannya. Jika aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa membunuh semua orang di dunia. Mereka adalah hanya sekelompok semut. Karena hidup tidak lebih dari siksaan bagi mereka, mengapa tidak mengirim mereka ke reinkarnasi lebih cepat? Apakah Anda puas sekarang? Hahaha, apakah alasan ini cukup? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak membunuh saya hari ini, aku pasti akan terus membunuh besok. Lepaskan aku, kasihan aku, lelucon yang luar biasa, dasar idiot. Ling Jian kemudian mendengus dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pria munafik dari keluarga bangsawan yang mengenakan jaket kebenaran busuk. Kamu ingin mengasihani aku, apakah kamu punya hak? Idiot. Ling Jian tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengucapkan begitu banyak kata dalam satu hari. Apakah itu karena dia merasakan ketakutan di hatinya saat menghadapi kematian? Ling Jian tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri dengan mengejek diri sendiri. Ling Jian tidak pernah mempercayai orang-orang yang berasal dari keluarga aristokrat besar ini. Dalam hatinya, aturannya sederhana. Pemenang akan hidup sementara kematian menunggu orang yang dikalahkan. Tidak ada pilihan lain. Dia lebih suka diiris berkeping-keping daripada berada di bawah ancaman pedang dan memohon untuk hidupnya. Bahkan jika ada alasan khusus, Ling Jian tidak akan pernah mengatakannya dalam skenario seperti itu. Kesombongan Ling Jian bisa dikatakan lebih tinggi dari Ling Tian. Yu Mantian meraung keras dengan mata selebar piring dan rambut wajahnya berdiri tegak. Otot-otot di wajahnya juga mulai berkerut saat dia mengeluarkan raungan keras karena marah. Karena kamu merindukan kematian, ayah ini akan memenuhi keinginanmu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedangnya menyerang seperti naga ganas. Targetnya adalah tenggorokan Ling Jian. Ling Jian menderita luka dalam yang serius dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Dia menatap pedang itu dengan tenang tanpa jejak emosi di wajahnya. Ujung pedang telah menembus kulit. Darah mulai mengalir keluar. Ding! Seperti bintang jatuh, kilatan cahaya terang melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam pedang Yu Mantian. Tubuh Yu Mantian bergetar.
Cahaya terang itu dipenuhi dengan Xiantian Inner Qi yang paling murni. Itu telah mengesampingkan serangan kekuatan penuh Yumantian dari kekuatan serangan belaka. Tepat ketika ujung pedang telah menembus kulit, itu dibelokkan ke samping. Sementara darah menyembur keluar dari tenggorokan Ling Jian, itu hanya luka yang dangkal. Pemandangan itu tampak sangat berdarah, tetapi nyawa Ling Jian tidak dalam bahaya. Pedang Yumantian mengeluarkan dengungan, karena masih bergetar karena kekuatan serangan. Pedang ini, Distress of Autumn, adalah milik Yumantian yang membanggakan. Itu adalah salah satu senjata paling terkenal di benua bintang surgawi. Jika tidak, kekuatan dari pukulan itu pasti akan menghancurkan pedang itu. Setelah menerima pukulan yang begitu kuat, Yumantian hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur 7 atau 8 langkah. Dia terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya ada ahli seperti itu di tempat ini. Siapa dia? Kekuatan batinnya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari pria berpakaian hitam ini. Itu mungkin sebanding dengan kekuatan batinku sendiri. Jangan bilang yang tua ada di sini setelah memukuli yang muda. Apakah orang ini pendukung pria berpakaian hitam? Wajah Ling Jian yang awalnya tenang mengungkapkan ekspresi terima kasih, dan api sepertinya telah menyala di matanya. Seolah-olah seseorang yang akan mati karena kehausan di padang pasir telah menemukan mata air yang jernih di depannya. Teriakan gelisah dari lubuk hatinya terdengar, bangsawan muda. Yumantian menoleh dan melihat seorang pemuda jangkung berpakaian putih dengan kain putih menutupi wajahnya. Pria berpakaian putih itu berdiri 50 kaki di atas pohon persik dengan tangan kosong seolah-olah dia tidak membawa senjata. Dia menatap Yumantian tanpa emosi, seolah-olah dia sedang menatap mayat tak bernyawa. Ada bilah pendek tergeletak di tanah di tempat cahaya putih menghantam pedangnya. Itu memantulkan. Sinar matahari yang cerah, mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Punggung lurus Ling Jian yang awalnya lurus mulai bergoyang. Bahkan saat menghadapi kematian, Ling Jian berdiri tegak seperti tombak, tanpa sedikit pun gerakan atau rasa takut. Tapi ketika pria berpakaian putih ini muncul, beban besar sepertinya telah terangkat dari hati Ling Jian, dan tubuhnya mulai rileks. Seolah-olah Ling Jian tidak perlu repot tentang apapun di dunia ini dengan hadirnya pria berpakaian putih ini. Ling Jian kemudian secara bertahap duduk di tanah, wajahnya kosong dari kegembiraan karena masih hidup, tetapi dipenuhi dengan rasa hormat dari seorang anak kecil yang menatap seorang kaisar. Pria berpakaian putih itu adalah Ling Tian. Ketika dia bergegas menuju jembatan, dia mendengar raungan keras dari hutan persik dan berlari ke sini, menyelamatkan Ling Jian dari serangan fatal itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung di dalam hatinya. Jika dia datang selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan mengerikan. Semuanya akan berubah juga. Siapa kamu? Melihat tatapan sedingin es dari pria berpakaian putih itu, Yumantian tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir dengan mudah hari ini. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dari ekspresi kedua orang ini, sepertinya mereka diukir dari cetakan yang sama. Pandangan jauh yang sama di mata mereka, kesombongan yang sama dalam pandangan mereka, dan ketidakpedulian yang sama sehubungan dengan kehidupan orang-orang di dunia. Pakar aneh lainnya, namun, ahli aneh ini tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya. Bocah berpakaian hitam itu sudah menjadi pembunuh kelas atas di dunia saat ini. Namun, pemuda berpakaian putih ini bukan hanya setingkat lebih tinggi darinya. Jika pria berpakaian hitam itu adalah raja para pembunuh, maka pria berpakaian putih ini akan menjadi kaisar para raja, penuai kematian sejati. Dari pertarungan dengan bocah berpakaian hitam itu, aku telah menghabiskan lebih dari 70% dari seluruh kekuatanku. Menghadapi ahli yang bahkan lebih menakutkan daripada pria berpakaian hitam itu, akan sangat berbahaya. Pada saat ini, Ling Tian benar-benar marah. Saat dia melihat kondisi menyedihkan yang dialami Ling Jian, perasaan brutal dan ganas muncul di hatinya. Berpikir tentang bagaimana pria kekar itu hendak menembus tenggorokan Ling Jian, niat membunuh yang tak terbatas melesat ke langit. Ling Tian bergerak saat dia menutupi jarak 50 kaki dalam sekejap. Telapak tangannya telah menyerang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Bersih dan cepat tanpa ragu sedikit pun dan tanpa satu tanda pun. Pada saat Yumantian merasakan pemuda itu bergerak, telapak tangan pemuda itu sudah berada di atas dahinya. Seolah-olah pemuda itu sudah ada sejak awal. Dengan raungan nyaring, Distress of Autumn miliknya menebas ke atas dengan lengkungan pelangi. Pakaian putih Ling Tian berkibar saat dia melakukan gerakan lincah di udara dan muncul ke arah lain.
Tanpa sedikit pun pengurangan kekuatan, telapak tangannya hancur sekali lagi. Yu Mantian menjerit aneh saat pedang di tangan kanannya menusuk ke depan. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan ki batin yang tersisa di telapak tangan kirinya dan meluncurkan serangan lain. Semua ini dilakukan tanpa penundaan sedikit pun, sepenuhnya menunjukkan sikap ahlinya. Senyum cerah ada di wajah Ling Tian saat ki dalam di telapak tangan kirinya berubah lembut, mengarahkan pedang Yu Mantian ke samping dengan jentikan tangan kirinya yang sederhana. Tangan kanannya melanjutkan tanpa penundaan sedikit pun, dengan kekuatan pukulan yang semakin meningkat. Hong, kedua telapak tangan mereka bertabrakan. Embusan angin dikirim ke segala arah. Tubuh Yu Mantian terbang dari tanah, terbang mundur sejauh 30 kaki dan berhenti hanya ketika dia menabrak pohon persik. Dia terkejut saat berpikir, sungguh kekuatan batin yang padat. Kekuatan batin Yu Mantian sudah sangat padat dan Ling Tian setingkat lebih kuat darinya. Sementara dia kelelahan karena pertarungan dengan Ling Jian, satu serangan telapak tangan Ling Tian tidak cukup untuk menimbulkan luka serius padanya. Sementara Yu Mantian masih linglung karena keterkejutan yang dibawa dari seni bela diri Ling Tian, dia merasakan embusan angin mendekatinya saat telapak tangan Ling Tian turun lagi dengan aura yang kuat. Dari awal hingga akhir, Ling Tian berputar-putar di udara tanpa menyentuh tanah. Seni bela diri macam apa ini? Pikir Yu Mantian. Yu Mantian merasa jiwanya akan meninggalkannya saat dia mengumpulkan beberapa energi untuk menerima serangan telapak tangan dengan kedua tangannya. Saat ini, dia tidak punya cukup waktu untuk membalas dengan pedangnya dan hanya bisa mengabaikannya. Dengan ledakan lain, tubuh kekar Yu Mantian berguling seperti bola. Dia tidak ingin direduksi menjadi keadaan yang memalukan seperti itu, tetapi serangan telapak tangan Ling Tian terlalu kejam. Kekuatan pukulan itu membuat Yu Mantian berguling cukup jauh tanpa henti. Hanya setelah 40 kaki Yu Mantian menggunakan telapak tangannya untuk menopang dirinya. Wajahnya benar-benar merah saat dia memuntahkan seteguk darah. Ini karena Yu Mantian memiliki kekuatan batin yang mendalam dengan tubuh yang lebih bugar daripada kebanyakan orang lainnya. Jika itu orang lain, orang itu pasti sudah mati di tempat. Setelah melepaskan 3 serangan, energi Ling Tian juga hampir habis. Bagaimanapun juga, dia bukan makhluk surgawi dan mustahil baginya untuk melayang di udara selamanya. Tubuh Ling Tian bergeser saat jari kakinya dengan ringan mendarat di dahan pohon persik. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat tubuhnya yang tinggi seperti naga yang turun dari langit, burung phoenix naik ke langit. Niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya saat dia mengedarkan energinya dan menyerang tanpa belas kasihan pada Yu Mantian untuk keempat kalinya. Anda berani menyakiti saudara saya. Terlepas dari siapa Anda, hanya ada satu jalan, yaitu kematian, pergi dan mati. Saat telapak tangan ini jatuh, Yu Mantian tidak punya cara untuk menghindarinya sama sekali. Kekuatannya sudah habis sepenuhnya dari 3 pertukaran sebelumnya. Sambil menghela nafas panjang, dia memejamkan mata dan menunggu kematiannya. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan ketika dia berpikir, sepanjang hidup saya, Yu Mantian, membanggakan diri pada seni bela diri saya. Tapi, saya benar-benar bertemu 2 lawan yang kuat dalam satu hari. Ketinggian seni bela diri pria berpakaian putih itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam hidup saya. Pada saat yang sama, Yu Mantian merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Seorang ahli seperti itu, betapa hebatnya menghadapinya dengan kekuatan penuhku. Sayang sekali, dia benar-benar memenuhi namanya sebagai seorang fanatik seni bela diri. Bahkan ketika hidupnya mencapai akhir, dia masih berpikir untuk bertukar petunjuk dengan orang lain. Dia juga tidak mempermalukan gelar sebagai seniman bela diri. Senyum kejam terlihat di bibir Ling Tian saat telapak tangannya jatuh tanpa ampun. Yu Mantian akan mati. Bangsawan muda, tolong selamatkan dia. Dari jauh, suara cemas Ling Jian terdengar. Ling Tian mengerutkan kening sesaat dan telapak tangannya menoleh ke samping, melewati Yu Mantian dan menabrak pohon persik di dekatnya. Dengan suara, kaca pohon persik itu terbelah menjadi 2 dengan bagian atasnya terlempar sejauh 70 kaki. Meminjam kekuatan pantulan, tubuh Ling Tian, yang telah maju ke depan, tiba-tiba berhenti di udara dan mulai bergerak mundur. Yu Mantian hanya bisa merasakan pakaiannya berkibar saat dia menunggu kematiannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan tubuhnya menjadi rileks, dengan tekanan menakutkan itu menghilang ke udara tipis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan melihat dengan ragu. Ketika dia baru saja membuka matanya,
dia menyaksikan Ling Tian berhenti di udara dan mundur dengan teknik gerakan mistiknya. Menyaksikan pemandangan seperti itu, bola mata Yumantian hampir keluar dari keterkejutannya. Teknik gerakan mistik ini bahkan lebih mengejutkan daripada dia mengubah arah di udara. Jika seorang ahli biasa menggunakan teknik gerakan seperti itu, yang bertentangan dengan akal sehat, meridian di tubuhnya pasti akan menjadi gila dan dia akan mengalami penyimpangan kultivasi. Namun, pria berbaju putih ini mampu melakukannya seolah-olah itu adalah hal yang sangat sederhana. Tidak hanya itu, dia benar-benar mundur tanpa melihat ke belakang, mendarat tepat di samping Ling Jian tanpa ada kesalahan pada posisinya. Teknik gerakan ini saja sudah cukup untuk membuat Yumantian menerima kekalahannya. Bagaimana dia mengolah teknik gerakan seperti itu? Bagaimana lukamu? Melihat wajah pucat Ling Jian, Ling Tian bertanya dengan prihatin. Itu tidak serius, aku tidak akan mati karenanya. Itu semua adalah luka yang dangkal, dan aku akan sembuh dalam 2 atau 3 hari. Ling Jian mencoba berdiri. Ling Tian berdiri, tapi dia masih duduk, membuat Ling Jian merasa sangat aneh. Meskipun dia terluka parah, ini tetap tidak bisa diterima. Ling Tian mengulurkan tangan dan menekan bahu Ling Jian, memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Kemudian, Ling Jian merasakan gelombang ki dalam murni memasuki tubuhnya dari titik akupuntur di pundaknya. Energi hangat ini membuat sirkulasi penuh di sekitar semua meridiannya, membuat Ling Jian merasakan kehangatan kenyamanan. Di bawah bantuan inner ki murni, luka Ling Jian pulih dengan cepat. Setelah Ling Tian mengedarkan inner ki-nya selama total 9 siklus, dia menarik inner ki-nya. Cedera Ling Jian tidak lagi memprihatinkan dan dia akan bisa mengatasinya sendiri. Baru saat itulah Ling Tian menghela nafas lega. Kenapa kau melarangku membunuhnya? Ling Tian bertanya dengan ketidakpuasan, sementara dia menggunakan dagunya untuk menunjuk Yumantian yang bersila. Seperti yang dikatakan Ling Tian, bahkan Yumantian mau tidak mau melebarkan telinganya dengan rasa ingin tahu. Mengapa pria berpakaian hitam ini ingin menyelamatkan saya meskipun saya mencoba membunuhnya sebelumnya? Orang ini tidak terlalu buruk. Bangsawan muda, dia hanya sedikit terlalu kuno. Dia bisa saja membunuhku lebih awal tetapi tidak melakukannya karena dia menghargai bakatku. Alasan mengapa dia mengambil tindakan pada akhirnya adalah karena aku memaksanya, jadi aku berhutang budi padanya. Ling Jian membuka matanya dan menatap Ling Tian dengan tulus. Sementara Ling Jian bangga dan tidak sering kalah, dia tidak akan pernah menyangkal kehilangan. Meskipun tidak mau menyerah, dia merasa bahwa menerima bantuan dari orang lain adalah masalah yang berbeda. Bahkan jika orang normal merasa itu adalah hal yang sama, hal-hal berbeda ketika menyangkut Ling Jian. Sialan, jadi kamu bukan idiot. Kamu sebenarnya tahu bahwa ayah ini tidak tega membunuhmu. Lalu kenapa kamu masih seperti batu bata? Ayah ini di sini adil dan terhormat karena menghargai bakat, dalam hal apa-apa aku kuno. Yumantian memarahi, tidak repot-repot berterima kasih kepada Ling Jian karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, dia mengeluh karena dimarahi sebagai orang kuno. Sialan, ayah ini di sini paling tidak tahan dengan orang tua berkabut kuno itu dan kamu benar-benar berani mengatakan bahwa aku kuno. Oh, jadi saling menghargai. Kalau begitu, kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri di masa depan, kata Ling Tian dengan senyum penuh arti, mengungkapkan pemikiran di hati Ling Jian. Dilihat oleh Ling Tian, wajah Ling Jian memerah dan dia merendahkan suaranya, berbicara dengan volume yang hanya bisa didengar Ling Tian, orang ini menyebut dirinya Tuan Ketiga. Bawahan ini berpikir bahwa dia berasal dari keluarga Yu. Faktanya, statusnya tidak boleh terlalu rendah dan dia bahkan mungkin saudara ketiga dari Yu Menlou, Yu Mentian. Sementara bangsawan muda tidak takut padanya, kehadirannya dapat membawa beberapa masalah. Mata Ling Tian menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Ling Jian. Tidak buruk, Ling Jian, kamu semakin pintar. Namun, tepukan ini tepat pada luka Ling Jian, membuatnya mengerang teredam. Wajah dingin Ling Jian tiba-tiba menjadi sangat pahit. Apakah itu menyakitkan? Sementara senyum Ling Tian hangat dan penuh perhatian, Ling Jian merasa dirinya menggigil melihat ekspresi seperti itu. Setiap kali Ling Tian menunjukkan ekspresi seperti itu, hari-hari indahnya akan datang. Memang, wajah Ling Tian kemudian berubah, ingat pelajaran yang menyakitkan ini. Berapa kali saya harus mengulangi diri saya sendiri sebelum Anda mengubah kebiasaan buruk Anda ini? Jika Anda hanya tahu bagaimana maju tetapi tidak tahu bagaimana mundur, Anda akan menderita kerugian pasti.
Apakah Anda sudah mempelajari pelajaran Anda? Jika Anda benar-benar ingin pergi, dapatkah beruang kekar dan kikuk ini mengejar teknik gerakan Anda? Sialan, apakah Anda hanya akan bahagia setelah mempermainkan hidup Anda? Jangan lupa bahwa hidupmu adalah milik bangsawan muda ini. Pernahkah kamu menanyakan bangsawan muda ini sebelum mempermainkan hidupmu? Idiot, Ling Tian memang marah. Ling Tian sudah berkali-kali mengomeli Ling Jian tentang kebiasaan buruknya ini. Dia akan selalu berjanji pada Ling Tian dengan patuh tetapi melupakannya ketika darah panasnya mendidih. Cedera ini mungkin akan membantu mengubah sikapnya yang lugas dan kaku ini. Ling Jian menundukkan kepalanya dan menerima omelannya tanpa sepatah kata pun. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa mundur karena penghinaan Yumantian terhadap bangsawan mudanya. Namun, dia merasakan kehangatan yang mendalam di hatinya. Hujan baru saja berlalu, dan jalan berlumpur. Meski begitu, bangsawan mudanya mampu mendeteksi bahayanya dari perbedaan waktu yang kecil dan datang untuk menyelamatkannya secara pribadi. Melihat mata lelah Ling Tian, Ling Jian tahu bahwa bangsawan mudanya pasti berlari ke sini dengan kecepatan tinggi dengan teknik gerakan superior dan kekuatan batinnya yang padat. Jika tidak, bagaimana mungkin dia melakukan perjalanan beberapa ratus mil dalam waktu sesingkat itu? Tidak peduli seberapa kuat bangsawan mudanya, itu pasti melelahkan baginya untuk melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu sesingkat itu. Ling Jian mulai berkaca-kaca tanpa sadar. Meskipun dia ditegur, dia merasakan kebahagiaan dan kehangatan di hatinya. Di sisi lain, Yumantian sangat tidak senang. "Oi, siapa yang kamu bicarakan? Bocah berpakaian putih, siapa yang kamu sebut beruang canggung? Tuan ketiga ini baru saja kelelahan dari pertarunganku dengan bocah itu, sehingga membiarkanmu menang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seni bela dirimu lebih tinggi dari tuan ketiga ini? Lelucon yang naif. Ketika luka tuan ketiga ini sembuh, saya akan bertukar petunjuk dengan Anda lagi untuk memberitahu Anda kehebatan saya. Apakah Anda mendengar bocah itu?" "Oh," Ling Tian berkata dengan senyum mengejek, "lalu apakah aku salah tadi? Bukankah orang yang dengan menyedihkan berlari untuk hidup mereka sambil berguling-guling di lantai adalah kamu, tuan ketiga? Kamu B***R. Yumantian berdiri dengan marah. "Sementara hidupnya ada di tangan pihak lain, tuan. Ketiga Yu adalah tipe orang yang akan memarahi ketika dia mau tanpa sedikit pun menahan diri. Ketika luka tuan ketiga ini pulih, saya akan memberitahu Anda kehebatan saya. Saya akan memberitahu Anda mengapa bunganya berwarna merah. Tuan ketiga, jadi Anda yang ketiga, saya ingin tahu Anda berasal dari keluarga apa?" Ling Tian berkata sambil tersenyum. Gelar tuan ketiga ini mengingatkan Ling Tian pada suatu ingatan, membuatnya berpikir tentang elang di gunung. Saya adalah tuan ketiga dari, mengapa Anda peduli siapa saya?" Yumantian mengangkat kepalanya dengan bangga. Tepat ketika dia ingin mengungkapkan keluarganya sendiri, dia ingat bahwa dia baru saja dipukuli dengan kejam. Jika dia mengungkapkan identitasnya, bukankah itu akan mempermalukan keluarga Yunya? Karena itu, dia menelan kata-kata yang ada di sudut bibirnya. "Oh, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu menghargai kakakku, dan kakakku memintaku untuk mengampunimu. Bangsawan muda ini tidak akan mempersulitmu. Selamat tinggal," Ling Tian berkata dengan tenang dan berjalan ke Ling Jian. "Tunggu," Yumantian segera memanggil mereka. "Sungguh lelucon, jika Anda akan pergi seperti itu, bagaimana saya akan menemukan Anda ketika luka saya pulih? Tidak masalah jika kamu ingin pergi. Pertama-tama kamu harus memberitahuku siapa namamu. Siapa nama saudara laki-lakimu? Di mana kamu tinggal? Di mana tuan ketiga ini bisa menemukanmu saudara?" Yumantian bertanya dengan sikap suka memerintah. Dia tidak menyadari bahwa tubuhnya tertutup lumpur dengan pakaian compang camping karena berguling-guling di tanah. Dia terlihat sangat menyedihkan, dan seorang pengemis di jalanan mungkin berpakaian lebih baik darinya. "Oh, tuan ketiga, semua orang memanggilku bangsawan muda. Kamu juga bisa memanggilku begitu," Ling Tian berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. "Menyebut diri Anda, tuan ketiga, Anda telah mengungkap identitas Anda sepenuhnya dan Anda masih berpikir bahwa kami tidak mengetahuinya. Jika itu masalahnya, bangsawan muda ini akan membiarkanmu mencicipi obatmu sendiri untuk membuatmu frustrasi sampai mati." Berbuat salah, Yumantian dipenuhi dengan depresi. Memikirkannya, itu juga masuk akal baginya. Dia menolak untuk menjawab pihak lain sebelumnya,
dan pihak lain jelas juga tidak akan menjawabnya. Siapa yang begitu bodoh untuk mengungkapkan identitas mereka kepada musuh mereka? Setelah meditasi singkat itu, Yu Mantian merasa dirinya sudah sedikit pulih. Melihat bahwa Ling Tian akan pergi, dia tidak bisa membantu tetapi mendekati mereka dan berkata, "Guru ketiga ini di sini tidak ada lagi yang lebih baik untuk dilakukan. Melihat bahwa kamu membawa korban, mengapa aku tidak melindungi kalian bersama? Ngomong-ngomong, orang ini terluka olehku. Karena kalian sudah melepaskanku, Tuan ketiga ini tidak akan merasa baik jika sesuatu terjadi padamu di sepanjang jalan." Seperti yang dikatakan Yu Mantian, belum lagi Ling Tian, bahkan Ling Jian yang terluka parah tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berkulit tebal seperti Tuan ketiga Yu ini. Dia jelas orang yang baru saja dipukuli dengan sangat buruk, dan dia benar-benar berani menyatakan bahwa dia bisa melindungi orang lain. Seolah-olah dia juga merasa sedikit malu, Yu Mantian menggosok kepalanya dan berkata, "Biarkan Tuan ketiga ini memberitahu Anda hanya bisa menang sebelumnya karena saya kelelahan dan gelisah oleh bocah berpakaian hitam ini. Untuk menyombongkan diri, tetapi jika Anda membiarkan Tuan ketiga ini pulih sepenuhnya, hehe, Anda pasti tidak akan menjadi lawan saya. Kekuatan batin Tuan ketiga ini jauh lebih padat daripada Anda. Anak nakal, apakah Anda berani mengakuinya?" Ling Tian dan Ling Jian saling menatap dan tidak bisa menahan tawa. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia, tertawa sampai tubuh mereka bergoyang-goyang. Dengan luka di tubuhnya, Ling Jian mulai terbatuk-batuk setelah tertawa sejenak. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa, tidak masuk akal. Yu Mantian berteriak, "Apanya yang lucu? Haruskah kita bertengkar lagi sekarang? Kekuatan batin Tuan ketiga ini pasti lebih kuat darimu. Jika aku tidak bisa menang melawanmu, jika aku tidak bisa menang melawanmu." Setelah tergagap untuk waktu yang lama, dia hanya tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia sangat menyadari kondisinya sendiri dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang dengan pasti. Sementara kekuatan batin Yu Mantian memang lebih padat daripada Ling Tian, itu hanya terbatas pada kultivasinya. Adapun aspek lain seperti keterampilan bela diri atau teknik gerakan, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika mereka hanya bersaing dalam kekuatan batin, Yu Mantian mungkin tidak akan menang. Sebelumnya, Ling Tian mampu melawan Ye Qingchen hingga terhenti dalam hal kekuatan batin. Sementara kekuatan batin Yu Mantian sangat dalam, Ling Tian berkata sambil tersenyum, "Jika Anda tidak dapat menurunkan saya ke keadaan di mana saya tidak ramah tamah dan riang seperti saya saat ini, akankah guru ketiga mengakui kehilangannya?" Seperti yang dikatakan Ling Tian, Ling Jian merasa lebih sulit untuk mengendalikan tawanya. Lidah bangsawan mudanya terlalu tajam. Dia terlalu pandai mengejek seseorang. Yu Mantian menanggapi dengan suara meludah. Sementara dia berpikir bahwa bocah di depannya ini ramah tamah dan riang, tidak mungkin dia mengakui fakta itu. Setelah beberapa saat, Ling Tian berkata, "Karena Tuan ketiga tidak mau mengakui kehilangannya, Anda bisa mengikuti kami. Ketika Anda sudah pulih sepenuhnya, bangsawan muda ini akan bertukar petunjuk dengan Anda lagi. Bagaimana dengan itu? Sejak saudara ini saya juga tampaknya sangat memikirkan Tuan ketiga." Dalam hati Ling Tian, ia juga mengagumi seni bela diri Yu Mantian. Kekokohan guru ketiga ini memang menakutkan. Setelah melawan Ling Jian untuk waktu yang lama, penuh dengan luka dan energinya habis, Yu Mantian masih mampu menahan 3 telapak tangan dari dirinya sendiri. Setelah itu, Yu Mantian hanya memuntahkan sedikit darah dan berguling beberapa kali. Setelah meditasi singkat, Yu Mantian mampu melompat kembali dengan semangat. Kekokohan tubuhnya bisa dengan mudah disaksikan. Sejak Ling Tian lahir ke dunia ini, selain Yu Qingchen, Tuan ketiga Yu ini mungkin berada di peringkat kedua di antara semua orang yang dia temui. Sejak Ling Jian mengatakan bahwa dia mungkin adalah tuan ketiga dari keluarga Yu, Ling Tian segera menebak identitasnya. Dia awalnya khawatir bahwa warna Sky Bearing Gathering ini akan kurang semarak tanpa keluarga Yu, tapi dia tidak pernah berharap tuan ketiga Yu ini muncul entah dari mana. Bagi Ling Tian, ini seperti batangan emas yang jatuh dari surga, menghantam kepalanya. Jika dia tidak menggunakan sumber daya yang berharga ini, dia tidak akan dipanggil Ling Tian. Menolak keinginan Yu Mantian untuk mengikuti mereka adalah kebohongan. Melihat dia sangat cemas, Ling Tian pasti tidak akan mengusirnya. Sebaliknya, dia menunjukkan niat untuk berteman dengannya. 3 orang menunggangi 2 kuda,
Ling Tian dan Ling Jian di satu kuda dan Yuman Tian di kuda lain. Sepanjang jalan, mereka bertiga pulih dari luka mereka saat mereka bercanda bersama. Dengan kefasihan Ling Tian, dia secara alami dapat dengan mudah mendorong percakapan dengan Yuman Tian. Yuman Tian dipenuhi dengan senyuman di sepanjang jalan, berbicara tentang urusan nasional benua dan benar-benar lupa bagaimana dia baru saja menderita kerugian di tangan Ling Tian. Sepanjang jalan, mereka mengobrol tentang berbagai karakter di benua dan mendiskusikan seni bela diri yang berbeda dengan perasaan, pahlawan dunia, siapa lagi mereka selain kita. Namun, pengalaman bertahun-tahun Yuman Tian memang bukan kata-kata kosong, dan baik Ling Tian maupun Ling Jian merasa telah menerima banyak hal dari percakapan mereka. Sepanjang jalan, Ling Tian dan Ling Jian bergandengan tangan untuk menyelidiki tentang keluarga Yu dari Yuman Tian. Tentu saja, mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan tingkat permukaan dan Yuman Tian tidak pernah menyadari bahwa mereka berdua sedang mencoba mencari informasi. Yuman Tian yang lugas kemudian membuka mulutnya dan berbicara tanpa menahan diri tentang hal-hal yang dia ketahui. Mereka bertiga kemudian melakukan perjalanan dengan lambat, dengan dua orang bijak bertindak bodoh dan satu lagi orang yang benar-benar bodoh, bergerak secara harmonis menuju kota bantalan langit. Pada saat mereka tiba di Sky Bearing City, mereka bertiga sudah hampir saling menyapa sebagai saudara. Malam sudah gelap. Kataku, ahli seni bela diri tuan ketiga, apakah kamu ingin tinggal di kediaman bangsawan muda ini? Ngomong-ngomong, bangsawan muda ini memang mengagumi ahli sepertimu, bagaimana dengan itu? Ling Tian jelas berusaha bersikap ramah secara munafik. Namun, ini sepenuhnya menggambarkan pepatah, meskipun 1000 pertimbangan orang bijak, dia pasti akan gagal sekali. Ling Tian tidak memikirkan orang seperti apa Yuman Tian itu. Bahkan jika Ling Tian hanya meminta untuk sopan santun, dia pasti akan menganggapnya nyata. Memang, saat Yuman Tian mendengarnya, dia tergoda untuk menerima tawaran Ling Tian. Ling Tian tidak bisa menahan tangis pahit di dalam hatinya, jika guru ketiga yang bodoh ini tidak dapat melihat arti sebenarnya di balik kata-kataku dan memilih untuk menerima tawaran itu benar-benar akan menjadi keberuntungan orang bodoh. Apa yang harus saya lakukan? Bawa dia ke kediaman Ling. Itu jelas bukan solusi praktis. Syukurlah, Yuman Tian merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan penyesalan, terima kasih, tetapi saya harus menemukan keponakan saya terlebih dahulu dan saya juga memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kakak, di mana Anda tinggal? Mengapa tidak memberitahu saya jadi kita bisa bertengkar hebat setelah lukaku sembuh? Aku benar-benar mengagumimu dan bocah berpakaian hitam itu. Ling Tian memutar matanya dan berkata, hehe, tuan ketiga, rumah saya ada di kota bantalan langit ini dan belum waktunya saya memberi tahu Anda. Ketika Anda dapat menemukan saya, kami akan dianggap sebagai teman. Di waktu itu, aku pasti akan menurut jika kamu ingin bertengkar. Bagaimana dengan itu? Yuman Tian tertawa dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Pada saat yang sama, dia berpikir, di tempat sekecil ini, bukankah akan sangat mudah untuk menemukan seseorang? Selain itu, dengan kehebatan seni bela diri Anda, pasti akan banyak yang mengenal Anda di kota. Ini adalah referensi ke film, The Taking of Tiger Mountain.